Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Krisnaji Banendra Yuda MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 yang beranggotakan Hafidah Mardiah dan Winda Rabiatul Adawiyah untuk mempresentasikan volume bangun ruang pada hari ini. Kami akan menjelaskan tentang volume bangun ruang yang terdiri dari 4 item, yaitu volume kubus dan balok, volume prisma tegak dan silinder, volume limas dan kerucut, serta volume bola. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan volume? Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang sanggup ditempati dalam suatu objek. Nah, objek itu sanggup berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Yang pertama di sini ada volume kubus dan juga balok. Kita cari tahu ya tentang kubus. Kubus termasuk ke dalam bentuk bangkit ruang khusus. Alasannya setiap sisi atau rusuknya mempunyai ukuran yang sama panjang. Di dalam rumus volume kubus, kita tidak akan menemukan istilah panjang, lebar, atau tinggi. Kita hanya akan memakai istilah rusuk ataupun sisi. Jadi, volume kubus, rusuk kali rusuk atau sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Selanjutnya ada contoh soal dari volume kubus, yaitu diketahui panjang salah satu sisi dari kubus yaitu 4 cm, maka berapakah volume dari kubus tersebut? Jawabannya kita mengikuti rumus tadi, sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3 berarti 4 dikali 4 yaitu 64 cm kubik. Selanjutnya ada volume balok. Balok sebenarnya sangat menyerupai dengan kubus, namun rusuk-rusuknya yang ada pada balok mempunyai ukuran yang berbeda. Oleh alasan itu, pada rumus volume balok kita akan memakai istilah panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang pertama kita bisa menggunakan luas alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi, atau panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau volume balok singkatannya P kali L dikali T. Selanjut kita ke contoh soal volume balok. Sebuah bak renang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 350 cm, 500 cm, dan 230 cm. Maka berapakah volume balok dari bak renang tersebut? Jawabannya adalah seperti rumus P dikali L dikali T berarti 350 dikali 500 dikali 230, yaitu 4.250.000 cm kubik. Selanjutnya contoh soal dari volume kubus dan juga balok. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat sebuah balok yang di atasnya terletak sebuah kubus. Apabila balok memiliki panjang 10, lebar 3, dan juga tinggi 4, hitung volume balok tersebut dan juga volume kubus tersebut. Jawabannya adalah pertama kita akan mencari volume dari balok terlebih dahulu ya, karena telah diketahui yaitu 10 dikali 3 dikali 4, maka jawabannya adalah 120 cm kubik. Kemudian kita hitung volume kubusnya. Nah, kita lihat posisinya ada di mana nih? Ya, ada di sini. Panjang sisinya sama dengan lebar balok, maka panjang kubus tersebut yaitu 3 cm. Mengikuti rumus seperti tadi, sisi dikali sisi dikali sisi, atau 3 dikali 3 dikali 3, jawabannya adalah 27 cm kubik. Maka volume keseluruhan dari bangkit ruang di atas adalah 20 ditambah 27, yaitu 147 cm kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Rabiatul Adawiyah ingin melanjutkan presentasi dari Hafidah Mardiah. Nah, di sini ada volume prisma tegak dan silinder. Saya akan membahas terlebih dahulu volume prisma. Pengertian prisma sendiri adalah sebuah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Disebut sejajar dan kongruen karena sisi lainnya itu sebuah sisi yang tegak dan berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Prisma juga banyak macam-macam, yaitu
ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lainnya. Pengambilan nama-nama dari macam-macam prisma ini diambil berdasarkan bentuk alas dan atapnya. Jika ada 4 sudut, maka dinamakan prisma segi 4. Nah, jadi kalau misalkan selebihnya, contoh kalau misalkan prisma segi 5 itu karena sudutnya ada 5, prisma segi 6 juga ada 4 sudut, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya permukaannya itu ada rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas tambah keliling dikali tinggi. Sedangkan rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Rumus untuk mencari banyaknya rusuk sama dengan 3 kali N. Rumus untuk mencari sisi sama dengan N ditambah 2. Rumus untuk mencari banyak titik sudut adalah 2 dikali N. Keterangannya adalah N itu sama dengan segi dalam prisma atau banyaknya sudut. Misalkan prisma segi 5 artinya N-nya adalah 5. Prisma segi 4 artinya N-nya adalah 4, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya contoh soal volume prisma, yaitu sebuah prisma telah diketahui volumenya, yaitu 240 cm3, dan alas dari prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang siku-sikunya yaitu masing-masingnya adalah sepanjang 8 cm dan 6 cm. Lalu, berapakah tinggi dari bangun ruang prisma tersebut? Nah, jawabannya tadi sudah kita cari ketahuinya apa aja ya. Diketahui tadi volumenya itu adalah 240 cm3. Nah, terus alasnya itu adalah 6 cm dan 6 cm. Yang ditanya itu adalah berapakah tinggi dari prisma. Kita bisa pakai rumus volume prismanya itu luas alas dikali tinggi prisma. Jadi, volume prismanya adalah 240 cm3. Kita pakai luas alas tingginya adalah setengah dikali A dikali T dan dikali tinggi prismanya. Jadi, kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu 240 cm3 sama dengan setengah dikali 8 cm dikali 6 cm dikali tinggi prisma. Nah, jadi untuk mencari tinggi prismanya adalah 240 cm3 atau volumenya dibagi 24 cm dan hasilnya adalah 10 cm. Ke volume silinder. Silinder dapat dipandang sebagai suatu prisma dengan bentuk alas berupa suatu lingkaran. Volume silinder adalah hasil kali luas alas dengan tinggi silinder. Alas silindernya berupa lingkaran, jadi volume lingkaran diberikan oleh rumus V sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi, dengan R menyatakan jari-jari lingkaran dan T adalah tinggi silinder. Nah, kita perlu ingat ya, di sini rumus volume prisma yang tadi sudah saya jelaskan adalah volume prismanya adalah sama dengan luas alas dikali tinggi, maka volume silindernya pun mengikuti, yaitu sama dengan luas alas dikali tinggi, jadi sama. Mengapa? Karena alas tabung berbentuk lingkaran atau silinder, maka luas alas sama dengan luas lingkaran, yang artinya rumusnya sama, pi R kuadrat, dengan Pi-nya itu adalah 2/7 atau 3,14 yang sudah kita ketahui. Jadi, volume silindernya adalah pi R kuadrat dikali tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang volume limas dan kerucut.
volume limas sama dengan sepertiga dari volume prisma. Hubungan ini juga berlaku untuk kerucut dan tabung, karena rumus volume prisma dan tabung adalah V sama dengan A dikali T. Untuk A itu adalah luas alas, dan T adalah tinggi prisma atau tabung itu sendiri, maka volume dari limas, ya kita baca masing-masing, tentukanlah volume dari masing-masing bangun ruang berikut. Semua satuan ukur yang digunakan adalah cm. Ada gambar I, yaitu adalah gambar kerucut. Gambar 2A itu adalah volume, gambar limas, dan ada yang ketiga itu adalah gambar dari tabung. Nah, contoh pembahasan soalnya, volume dari kerucut yang memiliki jari-jari alas 9 cm dan tinggi 16 cm dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan sepertiga dikali A dikali T. Jadi sama dengan sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat sama dengan sepertiga dikali Pi dikali 9 kuadrat. Jadi 16 cm itu sama dengan 432 Pi. Sehingga volume dari kerucut di atas adalah 432 Pi cm kubik. Volume dari limas persegi yang memiliki sisi alas 8 cm dan tingginya 20 cm dapat dicari sebagai berikut. V sama dengan sepertiga dikali A dikali T. Nah, jadi sepertiga dikali alasnya 8 kuadrat dikali 21 sebagai tingginya. Jadi hasilnya adalah 448. Nah, sehingga volume dari limas persegi tersebut adalah 448 cm kubik, sedangkan volume tabung yang dipotong oleh kerucut dengan diameter 18 cm dan tinggi 30 cm dapat dicari sebagai pada rumusnya tuh V sama dengan A dikali T dikurangin sepertiga, jadi turun sepertiga dikali A dikali T. Nah, itu lagi 2/3 dikali A dikali T, terus dimasukkan ke rumusnya 2/3 dikali 1/4 Pi dikali diameter kuadrat, tingginya adalah 2/3. Jadi volume tabung yang dipotong oleh kerucut di atas adalah 1890 Pi cm kuadrat. Terima kasih. Nah, untuk item yang keempat, saya akan menjelaskan tentang volume bola. Rumus volume bola yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Keterangannya, V menunjukkan volume bola, R menunjukkan jari-jari bola, dan Pi itu rumus patennya yaitu 22/7 atau 3,14. Nah, contoh soal dari volume bola yaitu Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Maka carilah volume bola. Nah, jawabannya kan diketahui tadi jari-jarinya 30 cm, berarti 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, berarti 4/3 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30 dikali 30 menjadi 113.040 cm kubik. Nah, untuk kesimpulannya, mengajarkan bidang-bidang banyak di kelas dilakukan dengan cara menanamkan konsep tentang bidang-bidang banyak. Setelah anak memahami konsep bidang-bidang banyak, anak dapat belajar membuat model bidang banyak di bawah bimbingan seorang guru, menggambarkan bidang banyak melalui tahapan-tahapan tertentu. Mengajarkan bangun ruang, bidang banyak kepada peserta didik harus dilakukan dengan menanamkan konsep bangun ruang bidang banyak dengan cara pembuatan model bangun ruang dan pembuatan gambar yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu.